Saya setiap kali saya pelayanan keluar, saya minta kedua anak saya menemani saya. Maklum, Bapak Ibu tahu ya, saya tinggal sendiri. Ya, jadi tadi ketemu dengan Pak Bambang bilang, kok Pak Pendeta Alfred tambah muda. Saya bilang ini kelebihan orang sendiri. Tidak ada yang omelin, tidak ada yang ngarahin, tidak ada yang cerewetin. Itu keuntungan kalau hidup seorang diri. Namun bertentangan dengan kata Alkitab, tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tema kita malam ini berbicara tentang Kristus datang memperbarui dunia. Itu terambil dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kalau mungkin saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih pentingnya Natal bagi kita? Ada yang bisa jawab? Saya bawa angpau kalau ada yang bisa jawab. Nanti Bapak Ibu yang bisa jawab, saya suruh ke Pak Gembala, tolong siapkan angpau untuk jemaat yang menjawab pertanyaan saya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Natal adalah momen di mana setiap orang percaya pasti mau tidak mau akan penuhi ruangan gereja. Tadi pagi kami di Tabanan kekurangan kursi. Begitu banyak yang hadir. Demikian juga gereja-gereja di tempat lain, bahkan di tempat ini Pak Gembala bilang kiri kanan full, maju depan bahkan juga full. Artinya apa? Bahwa Natal adalah momen bagi setiap orang percaya untuk datang ke gereja. Saya tidak tahu motivasinya apa. Mungkin ada yang datang karena undangan melalui teman, yuk ikut ibadah dalam rangka Natal di gerejaku. Ada yang datang karena tradisi. Setiap Natal, setiap bulan Desember pasti ke gereja. Karena itu jangan heran kalau gereja pasti hari Natal tidak pernah sepi, pasti penuh. Atau mungkin ada yang datang sekedar untuk ikut keluarga. Bisa jadi ada yang datang karena Kristen Natalan, Kristen Paskah, Kristen Tahun Baru. Jadi dalam satu tahun hanya 3 kali kelihatan di gereja. Sudah itu nggak tahu kemana. Itu yang dinamakan dengan Kristen Paskah, Kristen Natal, dan Kristen Tahun Baru. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebuah pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan sendiri. Mengapa Natal tetap relevan bagi semua orang yang percaya kepadanya? Bahkan bagi mereka yang hatinya kosong, yang hatinya sedang mencari sesuatu. Jawabannya sangat sederhana. Karena Natal bukan sekedar perayaan yang setiap tahun kita adakan. Natal berbicara tentang kebutuhan manusia yang paling prinsip. Kebutuhan untuk dipulihkan, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk memiliki arti hidup. Banyak orang hidup kelihatan sehat, kuat, tetapi mereka tidak tahu apa artinya hidup ini. Jadi hanya sekedar hidup. Banyak orang bernafas, tetapi jiwanya lelah dan kosong. Karena itu Natal pada malam ini membawa sebuah kabar baik yang sangat indah, bahwa Kristus datang memperbarui
dunia dan hidup kita. Sebelum kita berbicara tentang pembaruan yang dibawa oleh Kristus, ada satu pertanyaan penting yang juga harus kita jawab terlebih dahulu. Mengapa manusia sangat membutuhkan pembaruan itu? Apa sebenarnya masalah yang paling mendasar dalam kehidupan umat manusia sehingga ia membutuhkan pembaruan itu? Mari kita lihat poin yang pertama. Masalah yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, apa yang dikatakan Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dosa bukan hanya sebuah tindakan yang salah, tetapi dosa adalah kondisi hati manusia yang terpisah dari Allah. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Komunikasi manusia dengan Allah terputus. Karena itu mengapa dosa sangat serius? Karena dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan tujuan hidup yang sejati, kehilangan damai sejahtera. Karena itu Roma 6 ayat 23 bagian A menegaskan bahwa upah dosa ialah maut. Itu sebabnya saudara perhatikan, ada orang sukses tapi hidupnya gelisah, benar? Setuju dong? Ada orang merasa aman, tetapi hidupnya dibayangi oleh ketakutan. Malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa makan, karena dibayangi oleh ketakutan. Ada orang yang serba cukup, tapi hatinya kosong, hatinya hampa. Itu sebabnya malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa makan. Kenapa? Karena hatinya kosong. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, masalah terdalam manusia bukan karena ekonomi. Tidak sedikit orang yang banyak duit. Bukan karena pendidikan. Dunia ini tidak kurang dengan orang-orang yang berpendidikan hebat. Tetapi yang jadi persoalan adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, menjadi rusak oleh karena dosa. Jika masalah manusia begitu serius, yaitu dosa yang memisahkan kita dari Allah, maka muncul pertanyaan penting berikutnya. Apakah Allah tega membiarkan manusia tetap terhilang dalam keadaan berdosa? Upah dosa ialah maut. Maut artinya terpisahnya manusia dengan Allah sebagai sumber kehidupan kita. Karena itu poin yang kedua berkata begini, Allah tidak meninggalkan manusia dalam dosanya. Allah masih tetap peduli. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan bahwa keselamatan berawal dari kasih Allah dan bukan usaha dari manusia. Natal adalah bukti bahwa Allah mengambil inisiatif untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa,
Tidak ada upaya dari manusia untuk mencari Allah. Allah yang datang ke Taman Eden dan bertanya kepada mereka, apakah kalian telah makan buah yang aku Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Allah harus datang ke dalam dunia? Karena manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya. Ada begitu banyak orang berkata, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita berbuat amal. Setinggi apapun amal yang saudara lakukan, tidak bisa menjamin di mana kita terbebas dari hukuman Allah. Karena itu Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Itulah yang dilantunkan oleh anak mantu saya di sini. Firman Allah, firman jadi manusia. Natal berarti Allah tinggal tidak jauh dari manusia, tetapi hadir di tengah-tengah penderitaan manusia. Dia ikut merasakan apa yang sedang kita alami. Dia tahu persis setiap tetesan air mata. Dia tahu beban hidupmu. Dia tahu keadaanmu. Karena itu dia datang ke dalam dunia bersama-sama dengan kita. Dan dia ikut merasakan apa yang sedang kita alami. Allah tidak hanya peduli dan datang ke dalam dunia. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang sebenarnya Kristus lakukan bagi manusia ketika ia datang ke dalam dunia. Dan apa tujuan utama kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini? Poin yang ketiga berbicara tentang Kristus datang untuk memperbarui manusia. Poin yang ketiga berbicara tentang Kristus datang untuk memperbarui hidup manusia. Mengapa manusia tidak cukup hanya diperbaiki? Harus diperbarui. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keselamatan bukan tambal sulam. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi keselamatan adalah hidup yang benar-benar diperbaharui di dalam Kristus. Mengapa pembaruan itu penting? Saudara perhatikan dalam Yohanes 10 ayat 10 menegaskan, Yesus datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Sekali lagi, Yesus datang tidak hanya untuk memperbarui manusia, tetapi juga memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Bukan berarti bahwa ketika hidup ini sudah diperbarui, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu tidak akan ada masalah. Hidup yang diperbarui oleh Kristus adalah hidup yang dipenuhi oleh makna. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan dan hidup yang diteguhkan dengan sebuah pengharapan yang kekal. Bukan berarti ketika hidup kita sudah diperbarui di dalam Kristus, lalu kita tidak akan pernah menghadapi kesulitan, tantangan dan masalah. Saudara, tantangan itu, masalah itu tidak akan pernah berhenti sepanjang kita ada di dalam dunia ini. Kadang Allah mengizinkan kita melewati sebuah tantangan yang begitu berat, tetapi ingatlah, di tengah-tengah tantangan itu Yesus selalu hadir untuk memberikan peneguhan bagi saudara dan saya. Pembaruan yang Kristus tawarkan begitu luar biasa. Namun ada satu pertanyaan penting. Jika Kristus datang memperbarui hidup manusia, mengapa tidak semua orang mengalami pembaruan ini? Poin yang keempat, bahwa pembaruan ini harus diterima secara pribadi. Yohanes 1 ayat 12.
menegaskan bahwa pembaruan terjadi ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Wahyu pasal 3 ayat 20 menggambarkan di mana Yesus mengetuk pintu hati. Dia berkata, "Lihatlah, aku berdiri di muka pintu. Jikalau ada orang yang membukakan pintu bagiku, aku akan masuk, tinggal dan berdiam bersama-sama dengan dia." Saudaraku, Yesus tidak seperti seorang manusia yang terkadang tidak menyentuh tetapi langsung mendobrak pintu. Mengapa demikian? Yesus mengetuk pintu karena Allah sangat menghormati kehendak manusia. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk dilakukan oleh setiap manusia. Dia sangat menghargai, dia sangat menghormati. Karena itu dia mengetuk orang yang beretika, yang memiliki sopan santun. Ketika dia akan bertamu, pasti dia mengetuk pintu dan bukan mendobrak. Yesus sangat menghargai setiap pribadi yang rindu untuk diperbarui oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Natal adalah undangan, bukan paksaan. Karena itu poin yang kelima berbicara bahwa pembaruan ini akan disempurnakan oleh Kristus dalam kekekalan. Saudara perhatikan Wahyu 21 ayat 1 dan ayat 5. Mengapa pengharapan Kristen tidak berhenti di dalam dunia ini? Karena dunia yang kita lihat sekarang adalah dunia yang penuh dengan air mata, dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan ketidaknyamanan, dunia yang penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Wahyu pasal 21 ayat 5 berjanji Allah akan menjadikan segala sesuatu baru adanya, dan pembaruan itu dimulai dari hati manusia. Pembaruan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia melalui hati manusia dan akan disempurnakan di Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, di mana tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit selama di dalam dunia ini. Bukankah kita sering mengeluh? Masuk angin, pergi ke dokter. Tensi naik, pergi ke dokter. Asam urat naik, pergi ke dokter. Hati-hati, bulan Desember. Jaga kolesterol, jaga asam urat, jaga tensi. Bulan Desember adalah bulan yang tentu sangat menggoda bagi setiap orang percaya, karena segala sesuatu disediakan dengan sempurna. Dan Bapak Gembala Pendeta Gusmin berkata, "Marilah, makanlah, segala sesuatu telah tersedia." Jangan salahkan gembala kalau kolesterol naik. Jangan salahkan gembala kalau tensi saudara naik, apalagi asam urat. Saudara, ini sebuah pengharapan yang kekal, di mana ketika Allah menyempurnakan, maka tidak akan ada lagi tangisan, tidak akan ada lagi penderitaan. Kita akan menikmati sebuah kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Karena itu, sebagai penutup saya ingin berkata demikian. Mengapa respon kita hari ini sangat penting? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Natal bukan sekedar mengenang tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, melainkan Natal adalah panggilan
untuk merespon kasih Allah. Jika hari ini siapa saja hidupnya terasa kosong dan hampa, dibebani dengan berbagai pergumulan dosa, mencari arti hidup yang sesungguhnya, Yesus berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Karena itu, di malam Natal ini, mari kita membuka hati. Saya percaya bahwa ada di antara kita yang datang penuh dengan beban hidup, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tetesan air mata. Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jika ada orang yang membukakan pintu bagiku, aku akan masuk, tinggal dan diam bersama-sama dengan dia. Mari kita membuka hati kita. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ketika saudara datang dengan penuh pergumulan, saudara harus pulang dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang tidak lagi dibayangi oleh ketakutan dan lain sebagainya. Yesus mengetuk pintu hatimu dan dia berkata, aku ingin menjadikan segala sesuatu baru padamu. Hidup kita terlepas dari beban, hidup kita terlepas dari lidangan air mata, hidup kita terbebas dari berbagai penderitaan. Siapapun saudara yang hadir pada malam ini, saya ingin berkata, Yesus mengetuk pintu hatimu hari ini. Kalau ada di antara saudara yang datang dengan hati yang kosong, dengan jiwa yang kosong, Yesus berkata, aku akan masuk, aku akan diam bersama-sama denganmu, dan aku akan menjadikan segala sesuatu baru padamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.